Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari kita bisa bersama-sama berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Satu anugerah yang terbesar bagi kita Bapak Ibu semua dari Tuhan Yesus, karena kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu semua untuk kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita dituntun bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong kami yang terbatas, biar Tuhan sendiri yang mengubahkan hati kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Tolong juga hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini untuk bisa memberitakan Injil-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Orang buta ini sejak lahir yang begitu rupa susah payah untuk hidup, tetapi berjumpanya dengan Yesus itu mengubah segalanya. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca kita semua. Orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus nyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Amin. Sejauh demikian pembaca kitab kita Bapak Ibu semua, berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, bahkan yang melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Bapak Ibu semua, pada hari ini saya ingin mengajak sebuah role play dan membayangkan satu kondisi di mana kita terlahir dalam kegelapan. Bapak Ibu semua, coba kita semua bisa mencobanya dengan mata yang ditutup. Jangan celai Bapak Ibu ya, tapi benar-benar tertutup. Apa yang kita bisa melihat? Apa yang bisa kita bayangkan ketika mata tertutup seperti ini? Adakah warna merah, hijau, biru, atau hanya warna hitam Bapak Ibu yang gelap gulita sehingga kita gak bisa melihat apa-apa? Bapak Ibu semua, kalau kita terlahir sejak lahir, kita tuh gak bisa melihat indahnya bunga-bunga yang bermekaran, gak bisa melihat indahnya bunga sakura warna pink merona. Kita gak bisa melihat sinar matahari yang tersorot ketika pagi hari. Kita gak bisa menikmati itu semua. Itulah kondisi pria dalam nas kita hari ini Bapak Ibu semua. Namun ada satu kondisi kebutaan yang jauh lebih gelap, yaitu lebih dalam dan lebih mematikan daripada kebutaan fisik, yaitu kebutaan rohani. Kebutaan yang membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah. Kita juga tidak dapat mengenali siapa itu juru selamat kita. Kita nggak bisa mengenali siapa Allah yang kita sembah itu. Bahkan kita akan merasa baik-baik saja di dalam kondisi kita berdosa. Kisah dalam Yohanes 9 ini bukan sekedar catatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ini adalah sebuah teologis yang sangat tajam, di mana membedakan antara mereka yang buta tetapi akhirnya melihat, dan mereka yang merasa melihat tetapi justru sebenarnya mereka buta. Hari kita akan ditantang oleh firman Tuhan, di manakah posisi kita sebetulnya pada hari ini?
Bapak Ibu semua, perikop hari ini itu terletak dalam konteks yang sangat menarik kalau kita bisa melihat. Di akhir Yohanes 8, Yesus itu berdebat sengit dengan para pemimpin agama Farisi. Dia menyatakan dirinya sebagai terang dunia dan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, klaim ini itu memuncak dalam penyataannya aku dan Bapa adalah satu, yang membuat mereka tuh berusaha melempari Yesus dengan batu. Nah, lalu di awal Yohanes 9, Yesus itu melewati seorang buta sejak lahir. Dan ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah pernyataan visual peragaan langsung dari apa yang baru saja Yesus klaim, yaitu ia adalah terang dunia. Dan sekarang dia akan mendemonstrasikan kuasanya untuk memberikan terang itu baik secara fisik maupun rohani. Nah, hal yang pertama yang dilakukan murid-murid adalah mempertanyakan hal unik di sini. Saya sebutnya hal unik ya Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga orang ini dilahirkan buta? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu semua mencerminkan pemikiran yang umum pada zaman itu. Penderitaan adalah hukuman langsung dari atas dosa tertentu. Tetapi Yesus segera memberikan jawaban yang menarik, yaitu bukan dia, tetapi juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, disinilah kita melihat perspektif ilahi yang mengubah segalanya Bapak Ibu. Penderitaan, kelemahan, dan keburukan dalam hidup ini bukan akhir dari cerita yang seharusnya dilakukan. Dalam tangan Tuhan yang berdaulat, semuanya itu bisa menjadi kanvas yang akhirnya memperlihatkan kemuliaan dan kasih karunia Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita nih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, ada sebuah perenungan yang bisa kita tarik dari hal ini, yaitu dari kebutuhan yang tak tertolong kepada anugerah yang dengan inisiatif daripada Allah. Kita perlu perhatikan Bapak Ibu semua, orang buta tadi tidak meminta disembuhkan, dia tuh pasif, dia duduk aja, dia tuh bahkan tidak memanggil Yesus, tetapi inisiatif Yesuslah yang sepenuhnya daripada Yesus yang mempertemukan dia. Ini adalah gambaran yang sempurna tentang kondisi kita sebelum diselamatkan. Kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. Kita nggak mampu, bahkan tidak ingin datang kepada Tuhan karena sedemikian rupa kita berdosa. Tetapi terang dunia itu mengambil inisiatif menghampiri kita sehingga kita bisa diselamatkan. Dia mengubah kita dari dalam, memberikan kita mata hati yang baru. Nah, ketaatan orang buta ini juga patut direnungkan Bapak Ibu semua. Dia pergi ke kolam Siloam dan membasuh matanya. Iman selalu merespon dengan ketaatan, sekalipun perintah itu terdengar seakan-akan itu nggak masuk akal, seakan-akan kok begini ya Tuhan, kok begitu ya Tuhan, gitu. Ia pun pergi, ia membasuh dirinya, dan kembali ia telah dapat melihat. Anugerah yang berdaulat Bapak Ibu tidak meniadakan tanggung jawab manusia untuk percaya dan taat. Keduanya selalu berjalan beriringan. Bapak Ibu semua, poin kedua adalah yang bisa kita tarik adalah terang yang membongkar kebutaan hati. Nah, bagian terpanjang kalau kita bisa melihat dari kisah ini justru bukan mujizat Yesus, tetapi peristiwa yang menyusulnya yang setelah itu. Nah, inilah inti dari pesan Yohanes Bapak Ibu. Mujizat itu fisik hanya tanda yang menunjukkan pada realitas rohani yang lebih dalam. Kita melihat berbagai reaksi. Tetangga bingung dan skeptis. Bukannya ini orang biasa mengemis ya? Mereka melihat, ini enggak, tidak, tapi benar mereka melihat gitu. Orang Farisi beberapa berkata, orang ini kok tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Yang lain bertanya, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat demikian? Bagi mereka, memelihara sistem agama, dalam hal ini hukum Sabat, lebih penting daripada melihat kuasa
dan belas kasihan Allah yang nyata dalam mata mereka. Mereka tuh seakan-akan terperangkap dengan kebutaan legalisme, Bapak Ibu. Nah, orang yang tadinya buta justru mengalami pertumbuhan penglihatan rohani yang luar biasa. Kita perlu memperhatikan progresinya, Bapak Ibu. Nah, awalnya ia berkata orang yang disebut Yesus itu seorang asing. Lalu di ayat 17 dikatakan ia adalah seorang nabi, seorang utusan dari Allah. Kemudian di ayat 33 dikatakan jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya seorang yang berasal dari Allah. Akhirnya di ayat 38 itu menjadi unik, Bapak Ibu. Akhirnya dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Tuhan yang akhirnya Tuhan yang layak disembah. Kita perlu memperhatikan sebaliknya, Bapak Ibu, pada orang Farisi yang merasa paling tahu, melihat, tetapi justru semakin tenggelam dalam kebutaan mereka. Mereka marah dan berkata, apa sih maksud kamu mengajar kami? Mereka tertutup untuk kebenaran. Inilah tragedi terbesar ketika seseorang bisa sangat religius, sangat taat beragama, tetapi hatinya buta terhadap Kristus yang adalah inti dari semua agama itu, Bapak Ibu. Renungan ketiga pada akhirnya memperlihatkan kepada kita posisi di mana kita, siapakah yang benar-benar buta. Adegan terakhir, Bapak Ibu semua, kita bisa melihat Yesus menemui orang yang telah diusir. Dia tidak membiarkannya sendirian. Yesus mencari dia dan membawanya kepada pengakuan iman yang penuh. Inilah gambaran pemeliharaan Tuhan atas orang-orang pilihannya. Coba kita lihat Yesus. Yesus mengucapkan kalimat penutup yang sangat dalam. Aku datang ke dalam dunia dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Bapak Ibu semua, bagi mereka yang seperti si buta, yang mengakui ketidakberdayaannya, mengakui ketidakmampuannya, dan kebutaan rohani mereka, Yesus datang untuk memberikan penglihatan, untuk melihat seberapa berdosa dirinya dan bagaimana anugerah Allah itu mengubah hatinya. Tetapi bagi mereka yang seperti orang Farisi yang merasa diri mampu, merasa diri benar, merasa diri sudah melihat bagaimana kehidupannya, kedatangan Yesus justru mengeraskan hati mereka dan membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya buta. Mereka tuh nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, kisah ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan diri dengan jujur. Apakah kita seperti orang yang buta, yang menyadari bahwa kita ini gak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Allah, kecuali ketergantungan kita kepada Allah, ketergantungan kita penuh pada anugerahnya. Ataukah kita tanpa sadar seperti orang Farisi yang malah sudah melihat karena aktivitas keagamaan kita yang luar biasa, pengetahuan teologi kita yang penuh, atau pelayanan kita di setiap minggunya rutin. Kebutaan rohani adalah kondisi default setiap manusia, Bapak Ibu. Kita semua terlahir buta. Kita buta terhadap dosa kita sendiri, buta terhadap kemuliaan Kristus, dan buta terhadap kebutuhan mendesak kita akan seorang juru selamat yang menebus kita. Namun Bapak Ibu semua, ada kabar baik yang begitu kita bisa dengar, yaitu terang dunia telah datang. Yesus Kristus mengambil inisiatif untuk mengambil kita dari kegelapan, menebus kita dari dosa-dosa kita. Keselamatan bukanlah akhir dari kita akhirnya berhasil melihat kebenaran dengan usaha sendiri, tetapi keselamatan adalah anugerah dari Allah. Mari Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih Tuhan, kita akui kebutaan kita hari ini. Mari datang kepada Yesus, sang terang hidup, sang terang dunia itu, dan biarkan kita dibukakan mata kita oleh Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, mari kita hidup dengan penuh syukur, berjalan dalam terang yang telah dianugerahkannya, menjadi saksi seperti si buta yang berani berkata, satu hal yang kuketahui,
Dahulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Bapak Ibu semua, saya akan menutup dengan sebuah kutipan dari Timothy Keller. Dia mulai begini, kita itu lebih berdosa dan cacat daripada yang pernah kita bayangkan. Namun pada saat yang sama, kita lebih dicintai dan diterima dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita harapkan. Renungan hari ini mengonfirmasi kedua hal ini. Kita itu lebih buta daripada yang pernah kita sadari, tetapi di dalam Kristus kita lebih dilihat, lebih dikasihi, dan lebih dipulihkan daripada yang pernah kita bayangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memilih kami, menebus kami, dan anugerah-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Bapa, tolong kami supaya kami bisa melihat sisi-sisi gelap kami, sehingga kami boleh perbaharui oleh firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.